Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dimudahkan segala urusan, dilimpahkan terus rezekinya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang kita tahu, sampai di penghujung bulan Juli 2021 ini, progres keseluruhan pekerjaan di sirkuit Mandalika sudah mencapai 89,12%. Dan progres ini merupakan persentase dari progres keseluruhan yang dilihat dari pekerjaan trek dan pekerjaan bangunan fasilitas pendukung di dalam trek. Untuk pekerjaan trek terutama pada pengaspalan pada bagian trek lane sudah mencapai 68%, outer dan inner surface road yang 98%, dan run off aspal yang mencapai 22%. Kemudian ada pekerjaan trek selain pengaspalan antara lain run off gravel yang sudah mencapai 99% dan run off grass yang sudah 98%. Dan sekarang kita berada di atas track lane di tikungan yang ke-10 yang merupakan tikungan yang paling tidak asing lagi, sangat berdekatan dengan pantai. Masih terlihat di sisi kanan dari track lane area verge, di samping kirinya area rumput ini belum dilakukan pengaspalan juga. Dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-11 berbelok kanan menuju tikungan yang ke-12. Di sisi kanan masih terlihat konkret barrier yang sudah rapi, namun belum diberikan debris fence di atasnya. Kemudian di sini bisa kita lihat kesibukan atau aktivitas yang sedang dilakukan, di antara lain setelah pengaspalan run off aspal di sisi kiri dari track lane, kemudian juga persiapan area rumput dan juga jalur drainase yang membentang di sisi kanan ini, yang mana drainase ini adalah drainase permukaan yang datang dari tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 melewati sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 2 dan akan dibuang melalui trek di bawah sini menuju dalam laguna. Di depan kita sejumlah alat-alat berat yang merupakan alat pengaspalan di standby-kan di sini menuntaskan lapisan subbase untuk sisi kiri dari service road sebelah kanan, dan bak kontrol sudah terlihat siap dengan penutupnya sedang dirapikan di sisi dalam dan nantinya sudah ditutup baru dihamparkan gravel lagi. Adapun hasil pengaspalan layer yang kedua untuk run off aspal di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, di sini kita akan memantau bagaimana progres dari pagar pembatas sambil melihat dan menonton salah satu atau seorang yang sedang latihan melempar drone di depan kita. Saya tidak mengerti apa maksudnya dia harus melempar, bukannya melambaikan tangan buat teman-teman di seluruh Indonesia. Hanya saja saya mengajak teman-teman untuk memastikan bagaimana progres dari spectator fence atau pagar pembatas yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 dan persiapan dari penutup untuk bak kontrol yang ada di area gravel bed sehingga penghamparan gravel bisa dilanjutkan untuk disempurnakan. Kembali lagi kita ke atas track lane dan melihat run off aspal yang ada di sisi kanan yang sudah dilapisi layer yang kedua serta dilanjutkan dengan analisa dari elevasi yang sudah dikerjakan. Di bawah sini terlihat dua unit finisher atau paver yang akan diangkut dipindahkan ke lokasi yang lain untuk melanjutkan pengaspalan. Dan di sisi kiri dari tikungan yang ke-13, selain penuntasan dari pengerjaan pagar spectator fence yang ada di kiri dan juga perapian dari concrete barrier dengan debris fence-nya.
Sekarang kita berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13. Di sini terlihat sejauh mana pencapaian dari penyambungan service road sebelah kanan yang berada di depan kita ini. Dan juga geotex yang sudah digelar dan juga gravel yang didatangkan akan ditambah lagi untuk siap dihamparkan dan diratakan serta dirapikan. Di tikungan yang ke-13 untuk sisi rumput sebelah kiri sedang dilakukan analisa dan dibersihkan untuk tanaman-tanaman yang pengganggu rumput, dan juga pengerjaan dari run off aspal yang ada di sisi kanan dan kiri dari tikungan yang ke-13 menuju ke-14, terus disempurnakan lapisan subbase-nya agar segera dilakukan pengaspalannya. Melanjutkan pantauan kita ke tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16, pengaspalan sedang dilakukan di sisi service road sebelah kiri untuk pelebarannya. Seperti yang kita pernah kupas sebelumnya, juga nanti akan dihamparkan gravel bed di atas area aspal yang sudah dilebarkan. Dan di depan kita merupakan bangunan medical center. Nah, masih ingatkan dengan update terakhir dan fasilitas pendukung dalam trek seperti race control dan medical center. Kalau lupa, kita cek postingan kita sebelumnya dulu, karena progres pekerjaan race control building sekarang sudah mencapai 81,5% dan medical center berikut dengan helipad yang sudah selesai 100%. Mau tahu kondisi di dalam medical center seperti apa? Nanti kita akan kupas di video-video berikutnya. Ya, selanjutnya untuk pekerjaan dari pit building masih dalam tahap pembuatan fondasi yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan modular dalam waktu dekat nantinya. Kita lanjutkan ke tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika, yang mana di depan sini merupakan tikungan yang ke-17. Dan buat teman-teman yang baru gabung, sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungannya, 11 ke kanan dan 6 ke kiri. Ya, terlihat di sini progres dari race control building, kemudian area hospitality suite dan convention exhibition, atau di depan juga merupakan area di mana deretan garasi-garasi dari tim pembalap yang tidak lain merupakan area pedok. Dan pembangunan untuk race control sendiri sedang mengalami atau melakukan perubahan dari sisi atap, yang mana di sini ada rumor kalau perlu adanya perubahan agar sesuai dengan standar. Entah itu benar atau tidak, itu aja yang dapat kita informasikan dahulu buat teman-teman semua. Ya, seperti kabar sebelumnya, kalau race control building dengan atap seperti simbol dari kemakmuran suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, dan di depan sini sedang melakukan penggalian atau pembetonan untuk lantai dasar atau pondasi dasar untuk area podium yang berada di antara race control building dengan area pedok yang berderetan menuju ke tikungan ke bagian tunnel 1. Kita kembali ke atas track lane, di mana trek lurus yang panjangnya 700 meter membentang menuju tikungan yang pertama yang berada di bawah Bukit Pink Hill di depan sana. Dan pengerjaan segmen pondasi besi selanjutnya yang dilakukan di bagian dasar atau alas dari bangunan modular, khususnya untuk area pedok yang akan dibangunkan modular building nantinya. Dan teman-teman sudah tahu kalau tunnel 1 sudah berfungsi sebagai jalur transportasi atau pendistribusian atau pengangkutan material untuk sisi zona tengah maupun sisi selatan sirkuit. Kemudian pengaspalan yang sudah dilakukan di service road sebelah kiri dari tunnel pertama menuju tikungan yang pertama atau menuju exit dari pit lane. Kemudian dari ketinggian sini bisa kita pantau untuk hilltop view dan juga area bukit yang mana menjadi Bukit Pink atau
Bukit Merah Jambu Mandalika sudah terlihat berwarna merah jambu, namun belum keseluruhan dari rencana awal, yaitu 3 bukit di sisi timur dari tikungan yang pertama yang membentang sampai di tikungan yang kedua. Dan untuk area hilltop view sendiri, kalau kita perhatikan sudah melakukan pondasi dasar, yaitu pondasi sebagai pembetonan yang dilakukan di sini nantinya akan dipastikan rampung pada saat yang segera. Dari ketinggian sini kita melihat pemandangan yang sangat menakjubkan untuk keseluruhan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang kedua, dan terlihat sekali pengerjaan untuk penyambungan dari drainase yang ada di sisi kanan tikungan yang ketiga. Ya, pengaspalan sudah hampir tuntas dikerjakan untuk run off aspal maupun di bagian track lane sendiri, tinggal penyambungan dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, dan nantinya tinggal melanjutkan yang terakhir, yaitu Stone Mastic Aspal atau SMA sebagai top layer atau layer yang ketiga, yang merupakan layer yang terakhir dari pengaspalan track. Kita menuju tikungan yang kelima, kita melihat sebelah kiri masih pengerjaan untuk pagar pembatas atau spectator fence, dan juga area tribun serta pintu masuk atau gerbang sisi timur dari arah bandara menuju bypass dan dari bypass menuju sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, dari tikungan yang ke-6 sini kita bisa melihat keindahan sisi selatan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini, perbukitan dengan sisi pantai, yaitu Pantai Serenting dan Pantai Segar, dan nantinya bisa kita bayangkan bagaimana helikopter Dorna akan melintas meliput para pembalap yang beradu kecepatan, adegan saling salib dihiasi pemandangan ini. Kita sudah berada di atas tunnel yang kedua, kita masih lanjutkan pantauan kita dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 dan terus melesat menuju ke tikungan yang ke-10, di mana titik awal mulai kita memantau tadi. Ya, untuk titik sini masih pagar pembatas, kemudian pengaspalan run off dan juga pengaspalan area verge, lalu area rumput akan disempurnakan kembali serta concrete barrier yang belum diletakkan debris fence-nya. Bermanuver ke kanan sekali lagi dari tikungan ke-10 untuk melihat lebih detail bagaimana pencapaian di titik sini. Masih terlihat di sisi kanan di area tebing sebelah kanan, pengerjaan dari spectator fence yang ada di bawah tebing sana. Masih terlihat pemasangan tiang-tiang besi atau tiang-tiang pagar pembatasnya. Dan di sini terlihat juga sejumlah titik yang masih ada penggalian untuk pengecoran, di mana tiang-tiang pembatas akan dibetonkan. Begitu juga dengan sisi kiri dari tikungannya ke-12, di mana di sini pagar pembatas sudah berdiri tegak, tinggal pemasangan dari kawat debris yang berwarna hijau. Nantinya di kiri sini akan menjadi area tribun menghadap ke timur, kemudian di sisi kanan juga akan ada tribun menghadap ke sisi barat. Kalau saja saya yang menonton, nanti saya akan ambil tribun sisi sini karena lebih dekat melihat para pembalap yang melesat dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 dan dihiasi pemandangan Laguna dan juga Pantai Kuta serta perbukitan dari Bukit Segar yang ada di sisi selatan sirkuit. Dan terpantau sisi zona tengah sirkuit masih dilakukan persiapan jalur untuk jalan dan kaplingan-kaplingan di zona tengah, dan kita akan kupas lagi nanti di video selanjutnya. Terpantau di layar monitor saya di sini, kondisi baterai sudah mulai hampir kritis sehingga drone harus saya bawa balik atau mengembalikan drone ke titik di mana take off tadi.
Mungkin teman-teman akan memilih Bukit MRK1 ini akan menjadi grandstand tempat kalian menonton agar lebih leluasa melihat dari keseluruhan zona sirkuit, baik itu dari tikungan ke-10 sampai memutar kembali lagi ke tikungan ke-10 yang berada di pinggir pantai ini. Nah, bagaimana? Keren banget kan? Bentar lagi jadi ini sirkuit berstandar internasional dengan fasilitas yang oke punya, kebanggaan Indonesia. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua untuk like dan mengkomentari video ini dan membagikan ke teman-teman yang lain, serta subscribe dan lonceng dengan notifikasi biar menjadi yang paling terupdate nanti untuk perkembangan sirkuit Mandalika Indonesia punya. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman dalam video kali ini. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetaplah jaga protokol kesehatan selalu dimanapun kalian semua berada, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.